Selamat sore, kembali lagi bersama saya Dr. Indrike Cesaria dalam acara dialog khusus kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dengan Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau serta Batam TV. Kasus demam berdarah di tahun 2002 di mana Kementerian Kesehatan mencatat ada 131.000 kasus demam berdarah, di mana 40%-nya penderitanya adalah anak-anak usia 0 sampai 14 tahun. Nah, sore ini di awal tahun 2024 di bulan Januari kita akan dialog bersama Dinas Kesehatan dengan tema mencegah demam berdarah dengan 3M+ yang sudah dihadiri oleh narasumber kita, yaitu Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Mobisri SKMMK. Selamat sore Pak, selamat datang di Kampung Sukadamai, Sebeduk, Kota Batam. Dan juga di sini bersama kita ada narasumber yang tidak kalah keren, yaitu Bapak Ardani Akhirudin, SKM DAPNL. Ya, selamat datang Pak Dani. Nah, pemirsa Batam TV, di sini saya Dr. Indrike Cesaria selaku pembawa acara dialog khusus akan membahas kupas tuntas terkait demam berdarah. Nah, apa penyakit demam berdarahnya nih? Kali ini ditemani oleh dua orang yang ganteng ya. Izin nih Pak, saya mau nanya dulu ke Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Pak Bisri. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah. Baik. Yang jelas tidak lagi kena demam berdarah. Oh iya. Baik-baik ya Pak ya, alhamdulillah itu yang kita harapkan di sini ya. Dan saat ini kita ada di Kampung Sukadamai, Kecamatan Sebeduk, Kota Batam. Ini saya mau tanya-tanya ke Bapak dulu deh, kalau demam berdarah itu sebetulnya apa sih Pak Bisri? Jadi demam berdarah itu bedanya ya ada berdarah itu. Ada demam-demam yang lain. Kenapa kok dikatakan demam berdarah? Karena dia memang punya resiko yang lebih tinggi, Bapak Ibu ya. Jadi kalau ini anaknya demam-demam apa namanya itu meriang, demam-demam ringan, itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau udah demam berdarah ini punya karakter yang khusus. Ada yang disebut namanya masa kritis. Nah, kalau tidak bisa melewati masa kritis berarti apa Ibu? Ya berarti gagal. Dia nggak bisa nggak selamat. Nah, itu yang sering terjadi. Ada anak-anak yang meninggal karena kasus demam berdarah karena tidak bisa melewati masa kritisnya. Kalau demam yang lain tidak ada istilah masa kritis tadi itu. Nah, ini yang harus menjadi perhatian, diwaspadai. Kenapa pemerintah juga sangat peduli dengan ini. Bapak Ibu mungkin yang dari Medan pernah ya. Dulu di Medan tuh pernah ada wabah demam berdarah sampai wali kota Medan harus mundur. Karena yang meninggal di atas 200 anak-anak dalam waktu 2 minggu waktu itu ya, luar biasa gitu ya, tidak bisa ditangani dengan cepat itu. Nah, itu kita di Kepri alhamdulillah nggak pernah mengalami situasi seperti itu, tidak pernah mengalami misalnya ditemukan demam berdarah di rumah ini, besoknya di sebelahnya lagi, kemudian di depan ini, kita belum pernah, karena radiusnya itu 100 meter ya, 100 rumah ya, 100 rumah sekeliling. Ya anggaplah 100 meter. Mungkin dalam 100 meter di sini rumahnya lebih banyak lagi nih. Bisa lebih dari 100 ya, karena daya terbangnya nyamuk ini berapa kilo? 1 RT ya. Mau beli, kadang-kadang nyamuknya ini Bapak Ibu numpang ojek. Ya, nanti ada mobil keluar, nyamuknya masuk ke dalam, nyampe ke Batam Center. Nyamuknya itu ya. Nyamuk demam berdarahnya itu. Padahal sampai naik ke lantai atas yang di rumah susun. Nah, itulah sekarang orang bilang sekarang demam berdarahnya pinter Pak. Jadi gini Pak Kadis sebut tanya tadi, Pak Kadis sudah nyerahkan demam berdarah itu yang berbahaya tadi fase kritisnya. Nah, demam berdarah sendiri itu disebabkan oleh apa sih Pak? Nah, ibu ini kan ada yang tahu katanya nyamuk. Nah, nyamuknya nyamuk apa gitu Pak? Apa nyamuk nakal? Apa nyamuk genit atau nyamuk yang seperti apa? Gimana? Silakan Pak Bisri. Sebenarnya nyamuk itu ya nyamuk, ya kan? Kalau nyamuk gigit itu berarti punya apa Pak Ibu? Berarti punya alat untuk gigit yang untuk tusuk. Nah, yang bisa nusuk itu saya tanya ini, nyamuk jantan apa nyamuk betina?
Nah ini salahnya di situ. Beda ya Pak antara nyamuk. Nah, Nyamuk aja jenis kelamin ya Pak ya? Iya. Oke. Jadi apa Bu nyamuknya? Jantan apa betina? Siapa coba yang ngacung yang bilang jantan mana? Ayo, yang bilang nyamuk jantan Yuk mana? berdiri. Jadi yang nusuk jantan. Ah, berapa coba ngacung. Berapa yang bilang jantan mana? Berarti sisanya bilang apa? Yang sisanya bilang nyamuk betina. Jadi nyamuk betina bisa nusuk. Nyamuk betina katanya yang hamil, yang nusuk nyamuk jantan ya. Bu ini siklus nyamuk loh Bu. Ingat ya, yang kebayang nyamuk tuh siapa mana? Yang di rumah, bukan ya yang nyamuk ya. Sekarang saya tanya, ibu-ibu dari pagi sampai siang ada yang kena tusuk nyamuk nggak? Nyamuk Bu, nyamuk. Nyamuk ya. Jadi Bu, jadi kata peneliti Pak Dani, yang tukang nusuk itu namanya nyamuk betina. Itu jadi tidak semua yang nusuk itu jantan. Jadi untuk nyamuk yang suka gigit pasti nyamuk betina. Jadi kalau saya digigit nyamuk betina wajar apa enggak? Wajar karena saya laki-laki. Nah kalau ibu-ibu digigit nyamuk betina gimana? Itu apa Ibu ya? Jadi itu nyamuk, cuma dia kemudian di dalamnya berkembang virus. Nah namanya DBD tadi, virus demam berdarah tadi, Aedes aegypti itu nama virusnya. Nah virusnya ini berkembang dalam nyamuk, kemudian dia gigit orang lain, menyebar lagi virusnya ke orang lain. Jadi yang menularkan nyamuk betina atau nyamuk jantan? Ayo Bu, jantan apa betina? Yang menularkan penularan demam berdarah, nyamuk jantan atau betina? Loh aneh kan, padahal biasanya yang suka nularin itu laki-laki keliling. Ini yang ibu-ibu yang suka nularin. Nyamuk betina ya yang suka keliling nyolokin. Nusuk. Ya itu, nah itu nyamuk demam berdarah di situ. Jadi apa Ibu ya? Dan dia ini karakternya kalau gigit pagi atau malam? Pagi. Jam berapa? Jam 8 sampai jam 10. Atau jam 3 sampai jam 5 sore. Ya segini nih. Ini jadi kalau ada yang tergigit nyamuk harus waspada kemungkinan demam berdarah. Kapan banyak nyamuk demam berdarah? Musim hujan atau musim kemarau? Ya sebenarnya sama aja. Masuk musim hujan ini kalau banyak air. Kalau musim kemarau kok ada, berarti ada air. Di mana air musim kemarau? Di bekas minuman, di gentong. Misalnya itu ada penampungan air hujan, pot bunga yang nggak dirawat kan, nah itu ngantong. Atau mungkin ada baskom lama itu dibiarkan tergeletak, airnya lama-lama jadi jernih. Nah itu nyamuk senang di situ, karena nggak langsung kena tanah. Jadi dia suka tinggal di tempat yang wadah yang tidak langsung kena tanah. Berarti supaya nggak kena gigit nyamuk waktu musim kemarau gimana? Harus ditumpahin. Nah airnya itu ya. Ya, terima kasih Pak Bisri. Jadi tadi Ibu udah dijelasin sama Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri bahwa demam berdarah itu disebabkan oleh apa Bu? Nyamuk apa? Nyamuk apa virus? Bu, dengar baik-baik nanti Bapak ada kasih hadiahnya loh kalau bisa jawab kuis ya. Jadi tadi apa ya yang disebabkan oleh virus. Virusnya namanya virus Dengue. Makanya demam berdarah Dengue disebarkan atau dibawa virusnya oleh nyamuk. Nah, itu dia tadi ya. Ibu sih kalau ditanya sama Pak Bisri yang kebayangnya Pak Bisri terus. Sampai ditanya, yang gigitnya jantan apa betina? Jantan gitu ya. Ingat Bu, yang ditanya nyamuk ya Pak ya. Nah, kalau Bapak-bapak tadi suaranya yang gigit siapa? Jantan juga kata Bapak-bapaknya. Jadi nah, ibu-ibu telah menfitnah nyamuk jantan. Nyamuk jantan ya yang Nyamuk difitnah. jantan dituduh terus selama ini padahal nyamuk betina. Si biang kerok ya Pak Kadis ya baik. Nah ini kita ada narasumber kita yang keren juga yaitu Bapak Ardani Akhiruddin SKM DAPNE. Nah saya mau tanya nih Pak, saya panggilnya Pak Dani ya. Baik Pak Dani, ini apa sih DAPNE itu saya pengen tahu tuh apa tuh sebetulnya. Katanya beliau adalah ahli entomolog Bu. Ingat ya Bu ya, entomolog bukan ento atau molog gitu ya Bu ya. Entomolog nggak boleh dipisah, dia digabung. Nah, apa tuh Pak Dani? Silakan Pak Dani. Baik, terima
kasih Dr. Indrike Censaria selaku host kita sore hari ini ya, dan Pak Kadis izin dan Pak Kabid juga terkait tadi yang disampaikan dengan Dr. Indrike DAPNE. Nah ini jadi itu merupakan ilmu entomologi kesehatan, entomolog ya. Jadi cabang ilmu yang mempelajari tentang serangga dan juga ada zoologi. Jadi itu ada banyak sekali penyakit-penyakit yang ada di sekitar kita. Nah, ini berkaitan dengan entomolog. Jadi kalau entomolog kesehatan itu tenaganya, orangnya ya. Nanti kalau anak ibu di sini mau kuliah boleh mengambil jurusan entomologi kesehatan ya Pak ya. Nah ini ahli dalam penyakit tropical disease. Nah gitu. DAP tadi merupakan sertifikasi khusus dari ini pusatnya di Inggris ya Bapak Ibu. Jadi terkait diploma in applied parasitology and entomology. Jadi kita akan mendapatkan banyak sekali ilmu terkait serangga dan juga parasit yang tentunya sebelumnya ada penyakit yang sudah eliminasi, kemungkinan ada penyakit yang re-emerging ya Pak ya. Nah ini mungkin penyakit yang sudah kayak kaki gajah ya, filariasis. Nah ini mungkin sudah tidak ada tapi ternyata masih ada di Batam. Nah ini mungkin menjadi perlu diperhatikan juga bagi dari kita semua, baik itu dinas kesehatan maupun Bapak Ibu di sini di Sukadamai ini, karena saya lihat juga, kami lihat di sini cukup padat ya. Nah di sini kemungkinan besar transmisi penularan penyakit demam berdarah akan cepat terjadi. Nah ini pentingnya sore ini kita talkshow demam berdarah denggi. Kenapa? Karena Bapak Ibu di sini berisiko untuk terkena virus denggi tadi ya Dokter Indrike. Karena tadi Bapak Bisri juga sudah sampaikan radius terbangnya rapat di sini ya. Jadi dan pemukiman rumah juga nggak tahu saya di sini. Apakah di sini airnya cukup? Sumber air. Oke. Sumber air cukup. Ya. Saya mau nanya nih ke Pak Dhani, antara hubungan demam nyamuk tadi dengan sumber air. Nah, apa itu? Apa hubungannya? Silakan ya, Pak Dhani. Ya. Jadi terkait sumber air, nah ini merupakan satu faktor terjadinya bisa KLB denggi ya Bapak Ibu, karena di beberapa daerah yang kesulitan air, nah ini masyarakat biasanya banyak menampung air. Nah, oke, gitu, Bu, Bapak ditampung nggak airnya Bu? Nah, tampung, semangat ya. Yang ditampung air atau apa Bu? Air dari mana Bu ditampungnya? Ini pada ditampung nggak? Lagi hujan nih. Udah ditampung? Udah dipastiin ya? Nah, ini tampung nih Pak Dhani. Nah, gimana tadi tuh? Pak Bisu juga tadi kan ada ini Pak ya, pengaruh musim juga teman-teman. Nah ini kita musim hujan tiba-tiba kemarau, musim hujan tiba-tiba stop ini kan. Nah Bapak Ibu di sini tentunya ada yang menampung air hujan. Nah ini di sini tentunya menambah habitat baru bagi serangga kita, yaitu nyamuk tadi. Nyamuknya apa Bapak Ibu, ada yang tahu mungkin nyamuk demam berdarah? Nyamuknya apa, jenis nyamuknya? Nyamuknya mungkin sudah pernah lihat di TV atau lihat di buku, di YouTube. Mungkin ada yang tahu? Ada. Oh, ada yang jawab tadi ya? Ini mungkin nanti dicatat Dok ya, nanti bisa jadi ini juga. Ya benar Bapak Ibu, jadi untuk demam berdarah sendiri itu nyamuknya spesiesnya yaitu nyamuk Aedes. Tapi ada lagi spesiesnya yang itu yang sering menularkan virus denggi ini, Aedes aegypti kalau di kita di Indonesia ya. Ada juga Aedes albopictus, scutularis, dan juga ada spesies yang lainnya, tapi yang terbanyak menularkan virus denggi itu adalah Aedes aegypti. Nah ini yang tadi di sebentar nih Pak Dhani, saya mau tanya Bu, Aedes apa Bu tadi namanya Bu? Mana nih seorang Bapak? Aedes apa Bu? Aedes apa? Coba Bu, coba senam lidah, sore senam lidah, lidahnya dikeluarkan, senam. Nah gitu, Aedes aegypti ya Bu, jangan salah Bu ya. Nah itu dia ya, silakan Pak Dhani. Ya. Nah tadi kalau di sini banyak yang menampung air hujan atau air yang misal dibeli ya. Nah ini pastikan airnya ditutup, dan kalau memang tidak digunakan sebaiknya dibuang. Tadi Pak Kadis juga sudah bilang kalau memang airnya tidak digunakan untuk sehari-hari sebaiknya dibuang ya Pak ya, dan juga dikuras. Karena apa? Karena tadi akan menjadi sarang tempat perindukan nyamuk dari nyamuk demam berdarah tadi, nyamuk Aedes aegypti ya. Nah itu tadi Bapak Ibu, jadi di sini karena perumahannya cukup padat ya,
Nah, ini pastinya di sini masing-masing rumah mempunyai tempat penampungan air sendiri-sendiri dan juga berjalan atau tidak ini gerakan ininya pemberantasan sarang nyamuknya. Kalau nggak berjalan ya ini perlu nanti kita sarankan lagi ya Pak ya. Oke, jadi terkait untuk PSN ya, pemberantasan sarang nyamuk. Nah ini mau ditanya nih, kalau pemberantasan sarang nyamuk nanti kita bahas terkait itu adalah pencegahan juga ya, termasuk itu ya. Nih Pak Dani ini kan ahli serangga ya, itu dia di APNLE-nya. Nah saya mau tanya Pak, kalau begitu kalau namanya tadi Aedes aegypti itu ciri-ciri nyamuknya tuh seperti apa gitu? Misalnya nyamuknya pakai topi enggak gitu kan? Coba kali aja nyamuknya, terus nyamuknya yang gigit-gigit itu nyamuk yang genit apa enggak gitu. Nah ciri-cirinya seperti apa gitu Pak Dani? Silakan. Nah ini Bapak Ibu dicatat juga ya. Ini jadi nanti ada sesuatu dari Pak Kadis mungkin nanti pertanyaan ya Pak ya. Nyamuk Aedes atau demam berdarah ini ciri-cirinya itu tadi Pak Kadis bilang ada yang menusuk. Yang menusuk tadi apa? Ayo betina, apa ya? ya? Nah itu namanya jantan, masih ada juga yang bilang jantan. Bu ingat ya Bu, yang ditanya ini nyamuk bukan yang lain spesiesnya. Nyamuk betina. Nah ini nama alat penusuknya itu Bapak Ibu namanya proboscis. Proboscis ya. Nah, proboscis itu yang diciptakan. Catat Bu, pro apa? Proboscis. Proboscis ya. Bayangkan yang diciptakan oleh Allah sangat hebat ya kan, bisa membuat kita terserang demam berdarah seperti itu. Jadi dengan jarum yang sangat tipis itu bisa menembus pori-pori kulit kita. Nah ini itu ciri-cirinya tadi, nyamuk betina yang akan menghisap darah, menularkan demam berdarah dari orang ke orang yang sudah terinfeksi. Nah ini ciri-ciri yang nyamuk demam berdarah tadi itu di siang hari aktivitasnya tadi Pak Kadis sudah sebut juga jam 8 sampai jam 10 dan juga kalau sore itu 3 sampai jam 5 sore. Nah itu ciri-cirinya, dan juga kalau ciri-ciri khusus untuk jentiknya sendiri Bapak Ibu itu kalau Bapak Ibu ada penampungan air sekarang, nah itu bisa dilihat itu jelas itu nyamuk Aedes ya. Di tempat bekas kaleng cat, pot bunga, ada juga di talang air yang tergenang ya, yang di atas, jangan yang bersentuhan dengan tanah. Kalau tanah itu nyamuknya nyamuk spesies lain. Nah itu ciri-ciri larvanya. Terus kalau untuk nyamuknya sendiri berwarna hitam dan ada garis putih di pergelangan kaki dan juga di bagian badan abdomennya seperti itu. Untuk nyamuk jantannya sendiri itu dia tidak akan menghisap darah. Jadi dia hanya menghisap nektar. Nektar itu apa Bapak Ibu? Ayo apa ya. Nektar? Nektar. Itu kue, bukan kue ya? Iya. Bukan Bu. Beda ya. Itu nektar ini yang ada di nyamuk ya? Ya. Nektar itu dari kelopak bunga, buah-buahan yang ada sari-sari buah itu. Nah itulah makanan dari nyamuk jantan. Nah kalau nyamuk betina ini dia memang akan menghisap darah, hanya menghisap darah manusia. Jadi sangat berbeda nyamuk Aedes dengan nyamuk malaria ya, Anopheles. Jadi kalau nyamuk Aedes ini dia hanya akan menghisap darah manusia. Jadi di berapa orang di sini? 200-2000 orang. Nah di sini berisiko akan tertular demam berdarah denggi. Kenapa? Karena nyamuk betina tidak salah juga ya. Karena nyamuk betina ini memerlukan darah untuk memproses pembuahan, untuk menelurkan anak-anaknya lagi dengan menggunakan darah manusia tadi Bapak Ibu. Itu namanya kalau di dalam istilah entomologinya antropofilik. Jadi nyamuk Aedes hanya akan menghisap darah manusia. Kalau nyamuk malaria, Anopheles, dia zoofilik. Jadi kalau Bapak Ibu di sini ada pelihara sapi atau kambing, sementara di sini ada breeding piece malaria Pak ya. Nah ini bisa dialihkan ke sapi atau ke kambing. Tapi kalau Aedes dia tidak akan bisa dialihkan ke mana-mana. Jadi dia hanya akan menghisap darah manusia. Jadwalnya tadi seperti Pak Kadis bilang, pagi hari jam 8 sampai jam 10 dan sore hari jam 3 sampai jam 5 sore. Kalau jam 6 itu sudah nyamuk ini ya, nyamuk ya Pak, nyamuk jenis Aedes lainnya dan juga nyamuk malaria, Anopheles. Nah ini akan menghisap darah kita dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi lagi. Jadi sesuai dengan jadwal-jadwalnya ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan salah, nyamuk ternyata ada jadwalnya juga. Itu Dok. Oke, terima Sudah kasih. dapat ya Bapak Ibu ilmunya? Jadi tahu ya. Udah ya, jadi lokusnya ke nyamuk ya Nyamuk Bapak dulu ya, Ibu ya, Bu. bukan Jangan ke yang lain. lain gitu ya. Termasuk tadi yang dihisap adalah darah manusia ya, bukan darah yang lain. Ini saya balik lagi ke Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Pak, tadi kan Bapak sampaikan bahwa
perpindahan jamunya tadi ya Pak ya. Nah kasus-kasusnya sendiri di Provinsi Kepulauan Riau ini seperti apa nih Pak? Kalau di awal tahun apa meningkatkah dia atau datar atau seperti apa Pak? Tren kasus demam berdarah di Provinsi Kepulauan Riau. Silakan Pak Ya, Kadis. jadi karena demam berdarah ini tadi yang di awal disebut itu punya bahaya, ya apa namanya, perhatian khusus, Ibu ya. Kenapa jadi perhatian khusus? Karena dia punya resiko yang namanya fatality rate-nya tinggi. Fatal itu berarti kematiannya. Ya, kematiannya menimbulkan dampak kematian. Ada nggak Ibu tetangganya, kawannya yang kehilangan anaknya karena demam berdarah? Tetangganya, oh kalau saya udah sering Jangan lihat. dulu. Kalau saya sering dulu. lihat kenapa? Karena saya orang kesehatan. Ngadu, Pak anak saya kena demam berdarah langsung 2 sekaligus. Wah itu stres, ya kan? Meninggal 1. Oh, kasihan ya kan? Dan itu menyesalnya itu nggak hilang-hilang. Padahal anak itu SMP kenanya, ini meninggal waktu SMP. Sekarang mungkin kalau udah waktunya kuliah, itu kalau ingat itu tetap sedih. Kenapa? Karena waktu kena demam berdarah nggak pernah berpikir itu demam berdarah. Dikiranya kayak demam berdarah, kayak demam biasa. Pulang sekolah demam di kamar aja, disuruh makan susah, alasannya nggak enak mak, apa pahit gitu kan, kasih makan susah, ya. Karena saya sendiri pernah merawat anak saya demam berdarah. Anak saya perempuan tuh pernah demam berdarah, pilihannya 2, di rumah sakit atau bawa pulang ke rumah. Nah karena saya orang kesehatan, saya punya keyakinan, wah saya rawat aja di rumah. Karena apa? Selama dia ini mau makan, minum, insya Allah akan melewati tadi masa krisisnya 5 hari. Wah jadi tiap saat itu saya bikinkan jus apa itu, jambu. Ya makannya yang bergizi, minumnya. Wah saya rayu-rayu tuh. Wah itu susah buka mulutnya. Padahal udah SMP. Karena memang gak enak. Pahit, ya pernah ibu kan demam kan, semua jadi gak enak dimakan kan. Apalagi anak-anak, pahit ya kan. Nah ini begitu pentingnya, begitu kritisnya situasi demam berdarah ini. Nah makanya kami di Dinas Kesehatan ini, kerjanya Bu Indrike, Pak Dani, Pak Dr. Mardiansa ini mengamati, Ibu ya, mengamati kasus-kasus penyakit. Saya sendiri selalu kepala dinas sering ditanya oleh kawan-kawan wartawan tuh, Pak ini musim hujan, gimana kasus demam berdarah kita ini? Kasusnya naik dikit. Nah memang naiknya. Kalau saya tahun itu ada tiga lonjakan. Biasanya bulan ini nih menjelang nih bulan Maret. Nah makanya ini tepat nih kami bikin sosialisasi karena saya perkirakan nanti bulan Maret naik. Maret naik, nanti bulan Juni Juli naik lagi. Turun, Juni Juli naik lagi. Kemudian sekitar bulan Oktober November nanti naik lagi, turun lagi. Itu karena pola hujan di Kepri seperti itu. Sama dengan pola waktunya berbunga durian. Kan durian berbunga setelah hujan gini reda, nanti hujan lagi bunganya keluar. Nah demam berdarah juga sama itu, hujan gini, kalau hujan gini kan air lancar nih di penampungan kena hujan, tapi begitu hujan berhenti dia berhenti airnya, sehingga nyamuknya itu bisa tinggal dengan tenang, nyaman di situ. Airnya makin lama makin bening atau makin keruh kalau di tampungan itu, kalau nggak hujan. Kalau nggak hujan, kalau waktu udah kemarau makin jernih kan, makin jernih. Nah itu ayam kok ayam jadinya. Nyamuk itu suka di situ. Nah, nyamuknya suka tempat penampungan, lama-lama airnya jadi jernih. Kalau di selokan kan airnya keruh nih. Nah itu demam berdarah nggak suka. Nah ini yang spesial di situ. Lalu yang kita lakukan apa? Itu tadi kita amatin. Nah selama 2 tahun terakhir ini kasusnya itu dari 1.800 kasusnya Bu yang meninggal biasanya 3 orang, 4 orang. Kemarin di Karimun sempat naik, tapi setahun ini turun, yang meninggal nggak saja cuma 1-2 orang. Jadi artinya apa? Berarti masyarakat kita semakin pinter, ibu-ibu semakin paham, begitu ya. Saya yakin kalau ada botol minuman air pasti udah nggak akan dibiarkan, dibuang airnya pasti dibuang ke tempat sampah. Dulu kan berserakan. Saya masih menang itu saya kan pernah tinggal di Batam 10 tahun. Di belakang Puskesmas di Sekupang sana itu. Itu
sampah itu luar biasa. Ngumpul di sana, kalau hujan air pasti ngantong di situ. Dan kasusnya naik. Nah, dengan kesadaran yang semakin bagus selama ini dan juga kampanye yang banyak ya 3M. Apa itu? Menutup, menguras, ada juga menggosoknya. Kalau di kamar mandi harus digosok Bu ya. Kenapa harus digosok dindingnya? Supaya nggak nempel telurnya ya. Kalau hanya dikuras, dibuka tutup bawahnya itu diisi lagi masih nempel. Itu ya. Jadi harus digosok pakai sabun sedikit lah. Oke. Bersih. Nah, baik. ini Berarti yang di sini Pak Kadis. Ya. Jadi tadi kita kalau ngomongin tren kasus demam berdarah itu meningkat Ada. di Provinsi Kepri ya khususnya. Ini hujan-hujan nanti dia berhenti, balik lagi nanti musim kering terus meningkat lagi gitu ya. Nah, terus kita mau ngomongin nanti Pak, kan berarti kalau yang sekarang ini udah lagi musim hujan nih. Ini kan sekarang kita lagi talk show aja hujan-hujanan gitu ya di bulan Januari. Nah, saya mau ngomong nih, gimana sih sebetulnya cara pencegahan yang efektif untuk kasus demam berdarah? Tapi tahan dulu Pak Kadis. Nah, kita nanti ada break dulu. Nah, pemirsa Batam TV dan juga Bapak Ibu yang ada di Desa Sukadamai, jangan kemana-mana, menarik ya Bu ya narasumber kita ya berbicara terkait demam berdarah, karena kasus demam berdarah itu nggak akan ada habisnya selagi masih ada manusia ya populasinya ya Pak Kadis ya. Nah, bagaimana nanti trennya di Provinsi Kepri selanjutnya dan bagaimana cara pencegahan efektif, kita akan kembali lagi bersama Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dan Bapak Ardani Ahirudin. Jadi pemirsa Batam TV jangan kemana-mana, tetap di acara dialog khusus bersama saya Dr. Indrike Cesaria, kerjasama Dinas Kesehatan Provinsi Kepri dan Komisi 4 DPRD Provinsi Kepri bersama Batam TV. Stay tune. Permisi. Kang Akon, apa sih rahasianya? Ini tipsnya. Catat, jaga saluran air tetap bersih, sebersih hati Bang Akon. Jangan lupa pakai otot. Yang kedua, cek septic tank secara berkala. Kalau udah penuh ya disedot. Ketiga, cuci tangan menggunakan sabun sebelum dan sesudah beraktivitas. Yang keempat, lingkungan juga harus bersih. Semua harus kinclong. Kayak wajah Bang Akon, kumis juga harus dijaga biar kinclong. Yang kelima, minum air yang aman dikonsumsi. Pastikan air yang kita konsumsi tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak berbau. Wujudkan lingkungan yang bersih dan sehat untuk masa depan yang hebat. Jangan lihat iklannya doang, dipraktekin. Au! Kembali lagi bersama saya Dr. Indrike Cesaria dalam acara dialog khusus kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau bersama Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan Batam TV. Nah, kali ini kita ada di Desa Sukadamai Sebeduk. Mana nih suaranya? Nah, ada 1.500 orang di sini loh. Nah ya, jadi menarik sekali. Kenapa? Karena di saat hujan mendung dan ibu-ibu dan bapak-bapak yang luar biasa sore ini, kita lagi membahas terkait cegah demam berdarah dengan 3M+. Nah, tadi kita udah ngomong nih sama narasumber kita yang keren dan super keren. Ada Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Pak Muhammad Bisri. Terima kasih Pak masih bersama kita di Batam TV dan juga ibu-ibu dan bapak-bapak di Kampus Sukadamai dan Bapak Ardani Ahirudin. Nah, tadi di segmen awal kita berbicara apa itu demam berdarah, kenapa ada demam berdarah ya Pak ya, bagaimana perkembangan nyamuknya. Nah, saya mau tanya nih, tadi kan Bapak bertanya kan ada menjelaskan bahwa terkait 3M+. Nah, di Provinsi Kepri nih Pak, apakah tadi pencegahan 3M+ untuk demam berdarah itu efektif nggak sih Pak? Silakan Pak Kadis. baik. Pencegahan yang sering disebut dengan 3M+ itu hanya salah satu.
Bapak Ibu ya. Jadi gimana yang paling bagus supaya nggak kena demam berdarah? Ya jangan sampai kena gigit Dracula tadi itu. Nyamuk Dracula ya Pak ya. Kenapa kok Dracula? Ya karena dia juga menghisap darah. Nggak ada lain yang dihisap kecuali darah itu. Dracula kan juga menghisap darah. Ya, cuma ini siang hari. Kalau Dracula kan takut siang hari ya, malam ya. Kalau ini siang hari, jam 8 sampai jam 10, jam 3 sampai jam 5. Jadi Bapak Ibu harus ingat ini ya. Berarti kalau lagi ke kebun jam 8 sampai jam 10, atau lagi nongkrong di depan rumah, lagi main-main, bisa kena gigit ya? Bisa kena, nggak sadar lagi duduk nyantai, bisa kena gigit. Lalu gimana supaya nggak kena gigit? Ini harus pakai baju panjang. Jangan suka pakai rok mini. Ada yang suka pakai rok mini, Bu? Wah, itu gigitnya enak dia. Itu ya. Nah, siapa lagi yang gampang resiko kena gigit? Anak-anak. Karena anak-anak kan nggak sadar suka main jam-jam itu di sekolah, sehingga dia kena. Itu jam main anak kan jam 8 sampai jam 10. Kita pasti nggak keberatan anak-anak main di luar karena nggak terlalu panas. Kalau sore juga begitu kan, mulai main jam 3 sampai jam 5 keluar rumah. Nah makanya kenapa yang sering kena gigit itu anak-anak. Jadi jangan berpikir, wah orang dewasa nggak bisa kena. Bisa, Bapak Ibu ya, orang dewasa bisa kena. Tidak hanya anak-anak, cuma anak-anak ini ditambah lagi problemnya. Daya tahan tubuh anak-anak ini lemah, ya karena belum banyak dia terinfeksi virus, begitu kena reaksinya berat. Kalau orang dewasa mungkin sudah beberapa kali ya, tapi bukan berarti nggak bisa kena, dan bukan berarti nggak bisa meninggal, bisa. Gitu. Kalau nggak ditangani dengan baik, bisa. Makanya pakai baju yang panjang supaya nggak kena gigit. Apalagi caranya supaya nggak kena gigit? Pakai lotion. Kan banyak itu autan merek banyak. Digosok-gosok di contohnya ya nggak boleh menyebut merek ya. Biar paham ya. Nah, ya kan? Mestinya autan udah terima kasih sama saya. Kemudian apalagi itu supaya nggak kena gigit. Nah, tadi jangan sampai ada nyamuk di sekitar tadi. Kalau kita buang semua tempat perindukannya, nyamuknya hilang. Itu ya. Nah, caranya tadi dengan 3M+. Menguras, menimbun, menggosok dan lain-lain tadi itu. Kemudian sampahnya ini kalau di Surabaya itu dulu Surabaya itu terkena daerah demam berdarah. Surabaya kasusnya tinggi. Sekarang nyaris nggak ada. Kasusnya rendah atau kontrol rendah. Karena masyarakatnya sangat bersih. Jadi semua sampah itu dipilah. Ini yang sampah basah, sampah kering, didaur ulang, mana yang bisa digunakan dipakai. Jadi nggak ada sampah yang keleleran di kebun, apalagi di gang tempat sampah nggak ada. Semuanya bersih, sampah itu tidak ada di lingkungan. Nah ini yang harus diantaranya dilakukan ya untuk mencegah yang paling efektif supaya jadi mencegah ya paling bagus apa ya jangan sampai kena gigit. Nah itu ya Bindika ya. Baik, terima kasih Pak Kadis ya tadi ya, berarti 3M+ itu salah satunya tadi kan mengubur, bukan mengubur, menguras, menutup, mendaur ulang. Jadi nggak yang dikubur bukan ya, bukan. Oke, berarti. Kalau dulu kan dikubur. Iya dikubur. Sekarang nggak, kalau plastik ya diambil. Mendaur ulang. Kalau dikubur dia merusak lingkungan. Oke, nanti kena diprotes ya Pak ya. Jadi boleh mencegahnya dengan tadi menguras, menutup dan mendaur ulang. Plusnya tadi ya Pak ya, salah satunya tadi pakai baju pakaian yang menutup gitu ya, jangan yang terbuka. Kalau yang terbuka sasaran empuk ya buat gigitan tadi nyamuk. Terus pakai lotion anti nyamuk. Ya tadi Bapak nggak boleh sebutin merek, kan ada banyak nih lotion anti nyamuk ya Bapak Ibu ya. Terus yang kalau sering tuh biasanya ada kelambu. Kamu masih boleh ya Pak ya? Kelambu. Nah Bapak Ibu kalau mau tidur bisa ya. Pakai kelambu, tutup kelambu, bukan hanya bayi juga boleh ya dewasa ya Bapak Ibu ya. Pak Kadis ya, kalau untuk kelambu bisa kita pakai untuk tadi pencegahan 3M+ gitu ya. Nah ini saya mau nanya sebentar nih ke Pak Dani. Pak Dani, tadi kan sudah dilakukan namanya pencegahan 3M+. Nah kapan nih sebetulnya
bagusnya kalau kita lihat tadi kan di Januari hujan, terus Februari nanti diperkirakan oleh BMKG bahwa akan ada musim kemarau atau berhenti hujannya, tapi bukan musim durian ya. Nah, kapan nih bagusnya kita melakukan 3M plusnya, Pak Dani? Iya. Terima kasih Dr. Indrike. Ya tadi sudah dijelaskan dari Pak Kadis ya, saling keterkaitan itu benar sekali. Jadi kita ketahui bahwa demam berdarah dari nyamuk Aedes ini memiliki siklus metamorfosis sempurna ya. Jadi itu dari nyamuk bertelur dan larva, pupa dan menjadi jentik dan menjadi nyamuk dewasa. Nah disinilah mengapa Bapak Kadis tadi bilang pentingnya pemberantasan sarang nyamuk PSN 3M+. Nah di sini dari awal musim hujan seperti ini kita sudah mengingatkan masyarakat bahwa ini sudah warning bagi kita untuk mulai waspada demam berdarah. Kenapa? Karena kita tidak tahu ke depan hari akan hujan lagi atau akan terjadi kemarau. Nah di sini larva dari nyamuk tadi akan menetas dengan cepat. Itu kalau telurnya ini akan bertahan sampai dengan 6 bulan, bahkan setahun di air yang jernih yang terdapat di drum dan juga di gentong air kita yang tidak ditutup ya Bapak Ibu. Nah ini kalau seandainya airnya sudah habis, telur-telur nyamuk tadi menempel di dinding-dinding bak mandi dan juga di gentong-gentong. Nah ini apabila ada air hujan datang dan atau kita mengisi air, telur akan segera menetas. Nah di situ pentingnya tadi gerakan pemberantasan sarang nyamuk, yaitu segera mungkin kita melakukan menguras dan menyikat ya, menguras langsung menyikat juga karena telur tadi menempel di dinding. Nah ini harus disikat dan dibuang airnya. Dan kedua yaitu menutup. Menutup tadi tujuan untuk apa? Agar nyamuk yang sudah ada di rumah kita tidak melakukan proses penetasan telur di bak mandi dan juga di tempat-tempat air yang terbuka. Nah ini pentingnya tadi. Dan yang terakhir itu yaitu melakukan daur ulang. Nah di sini tadi Bapak Kadis bilang di Kota Surabaya sudah melakukan Go Green ya, di mana sampah-sampah yang bernilai ekonomis dan juga bisa didaur ulang, tentunya menambah cuan. Nah ini bisa dimanfaatkan dan tentunya juga akan memberikan kenyamanan di mana lingkungan tidak ada virus dengue yang akan menyerang anak-anak dan balita dan juga dewasa. Di sini kita waspada. Mengapa anak kecil lebih rawan terserang? Nah, tadi kita sampaikan bahwa balita ini memang aktivitasnya paling banyak di sekolah dan di rumah ya. Jadi di sekolah mungkin ada bak mandi atau juga tempat-tempat yang tidak dipantau ya. Dan ini akan terjadi transmisi penularan penyakit demam berdarah. Dan di rumah kalau memang ada juga habitat nyamuk Aedes. Nah ini anak-anak balita biasanya akan tidur setelah jam 8 ya, jam 9 nih waktunya tidur juga masih. Nah di situ nyamuk kalau tidak ada pencegahan seperti kata Pak Kadis tadi, tidak ada pakai lambu, tidak menggunakan lotion dan tidak ada juga kawat kasa ya di rumah. Nah ini anak balita akan terserang dan juga ditambah lagi dengan imunitas yang belum bagus. Nah ini akan cepat terjadi gawat darurat seperti itu dok. Oke. Baik, berarti ini sudah tepat ya Pak Kadis, Pak Dani ya, bahwa kita melakukan salah satunya pencegahan demam berdarah dengan tadi memberikan sosialisasi ya. Nah ini dia talk show-nya. Terus saya mau tanya nih satu pertanyaan lagi deh buat Pak Dani ya. Kalau siklus nyamuknya itu seperti apa? Oh silakan. Oh ya ada Pak Kadis. Ada, mungkin ibu-ibu ada yang berpikir itu yang fogging asap efektif atau enggak? Nah itu dia. Jadi fogging itu menurut penelitian tidak efektif untuk mencegah demam berdarah. Jadi kalau dulu kan masyarakat kalau ada tetangganya demam berdarah langsung nelpon dinas kesehatan minta disemprot. Ya kan? Disemprot itu mungkin cuma bikin teler sore itu aja. Nanti malamnya besoknya sehat lagi dia. Ya kan? Dan tadi larva telurnya tidak kena yang di air tadi. Maka itu tidak efektif. Jadi kalau ada yang keliling, mohon maaf nih keliling, kemudian pakai bayar itu mungut tiap rumah itu tidak efektif Bapak Ibu ya. Tidak efektif bahasa lainnya apa? Tidak berguna ya. Kurang tidak dianjurkan. Ya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi fogging, pengasapan tidak dianjurkan. Mungkin Pak Dani mau menegaskan silakan. Ya, silakan. Jadi kalau fogging itu gimana tuh pencegahannya? Untuk pengasapan ya Bapak Ibu, fogging tadi itu dilakukan apabila terjadi peningkatan kasus seperti di daerah Desa Sukadamai ini ya, lingkungan ini ada satu orang anak yang sudah dapat informasi dari puskesmas ataupun dokternya di sini memang positif demam berdarah. Nah ini akan dilakukan surveillance investigasi rumah tersebut apakah memang ditemukan jentik positif di dalam rumah atau di lingkungan sekitar. Nah ini setelah kita
cek kebenarannya, baru kita akan lakukan pogging ini, tapi juga akan dilihat lagi situasinya apakah memang tertular di sini atau tertular di daerah lain. Itu baru akan dilakukan pogging, itu pun dari persetujuan puskesmas dan juga dinas kesehatan setempat Bapak Ibu. Jadi jangan asal pogging, karena pogging ini bisa menyebabkan resistensi. Jadi nyamuk di sini akan kebal dan dia akan merajalela untuk menebarkan virus-virus denginya di sini. Itu intinya tadi Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Dani, Pak Kadis. Nah, pemirsa Batam TV dan juga Bapak Ibu di Desa Sugadamai. Nah, tadi kita udah bicarakan terkait demam berdarah, terus ada 2 narasumber. Nah, tadi nih Pak Kadis dan Pak Dani ini memanggil yang namanya tadi ya Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Nah, tadi sinyalnya Pak Kadis ini ditangkap nih sama salah satu anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Siapa dia? Yang tidak kalah tren dan viral. Nah, ini dia Ibu Ririn Warsiti SME. Silakan tepuk tangannya dong, mana Bu Ririn. Selamat datang di acara talk show kami dengan cegah demam berdarah dengan 3M+. Selamat datang, selamat sore Ibu. Duh, nggak kalah cantiknya ya. Aduh, terima kasih Bu Ririn ya. Aduh, mau menyapa pemirsa Batam TV dan warga Sugadamai. Tepuk tangan dulu dong, lagi saya nggak dengar tadi. Ada. Selamat sore Bu Ririn, terima kasih. Luar biasa ya Bu ya, di saat hujan petir ya Ibu datang langsung hujannya mereda menyambut Ibu. Silakan Bu Ririn, ingin menyapa teman-teman kita di Sukadamai dan juga pemirsa Batam TV. Silakan Bu Ririn. Izin Pak Kadis dan kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu warga Kafling Sukadamai, Kecamatan Sungai Beduk. Hari ini ada rekan-rekan saya yang luar biasa. Ada Pak Kadis Dinas Kesehatan Provinsi dan Pak Dani. Oke. Jadi hari ini kami hadir memang khusus untuk warga Kafling Sukadamai untuk memberikan sosialisasi terhadap pencegahan DBD virus dengue ya. Ya, karena memang cuaca Batam khususnya sedang tidak baik-baik saja, kadang panas, Pak Dani ya, kadang panas, kadang tahu-tahu langsung hujan. Dia tidak ada mendung, tidak ada tanda-tanda kalau dia akan turun hujan, tapi ternyata hujan. Nah, banyak sekali memang virus yang akibat nyamuk ya, Pak Dokter. Karena memang laporan daripada warga, Bapak Ibu sekalian, kebetulan Kafling Sukadamai ini memang salah satu wilayah masyarakat di Sungai Beduk. Seperti perkampungan yang memang luar biasa. Jadi kalau tidak salah saya beberapa kali hadir di sini, kemudian berbicara, bertatap muka dengan masyarakat. Bu, bagaimana Bu? Kira-kira ada nggak solusi bagi kami warga Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam? Ibu bisa menghadirkan dokter-dokter hebat yang ada di Provinsi Kepulauan Riau atau mungkin narasumber yang bisa memberikan edukasi kepada kami terhadap virus DBD yang hari ini akhir tahun 2023 mungkin sampai awal tahun ini hujan tidak pernah berhenti dokter. Jadi alhamdulillah agenda hari ini terlaksana dengan teman-teman Batam TV dan Ibu Dokter Inces yang luar biasa. Kegiatan hari ini terlaksana meskipun turun hujan tapi tidak mengurungkan niat Bapak Ibu sekalian untuk hadir bersama-sama menyaksikan para narasumber yang hebat hari ini dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Begitu ya Inces, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ririnnya luar biasa ya Bu ya. Saya lihat juga dari tadi kan warga juga menyapa ke Bapak Kepala Dinas Kesehatan, Pak Dani ya terkait membahas kita Bu, izin Bu 3M+ tadi ya pencegahan demam berdarah. Nih, saya balik lagi ke Bu Ririn boleh ya Bu ya. Ibu kan selaku kita di sini selaku Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau Bu. Nah, sebenarnya selama periode demam berdarah ini Bu terkait pencegahannya 3M+ untuk masyarakat sendiri tadi juga dibahas sama Pak Dani bahwa 3M+ itu jangan mengubur, menguras, mendaur ulang, terus menutup tempat-tempat penampungan air. Nah, warga sendiri nih Bu, kalau dari anggaran yang untuk masyarakat khususnya di Sukadamai, Kafling Sukadamai kita di Kecamatan Sebeduk, Ibu di Komisi 4 sendiri Bu untuk pencegahan 3M+-nya seperti apa nih Bu, selaku Ibu Ririn Warsiti sebagai anggota Komisi 4-nya Bu, silakan Bu. Sejauh ini komunikasi, jadi begini,
pemerintah daerah itu salah satu aktor utama. Pemerintah daerah memiliki kekuasaan penuh yang diberikan atau dihibahkan dari pemerintah pusat. Makanya oleh karena itu bisa dibilang aktor utama, karena pemerintah daerah lah yang mengerti dan tahu pasti wilayah-wilayah mana yang berpotensi adanya kasus DBD. Nah, DBD ini kan merupakan penyakit yang tidak asing lagi di Indonesia gitu. Jadi oleh karena itu sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang selalu bersinergi memberikan pencegahan berupa mitigasi, kemudian kesiapsiagaan, kemudian tanggap darurat, kemudian rehabilitasi pada saat bencana sudah terjadi, itu yang pemerintah daerah harus bicarakan dengan warga-warga atau mungkin tokoh-tokoh masyarakat seperti hari ini barangkali untuk membicarakan kalaulah memang sudah terjadi pencegahan sebelum terjadi wabah, kemudian bagaimana kalaulah sudah terjadi wabah, kemudian bagaimana akhirnya virus ini bisa terhenti dan tidak terjadi lagi. Nah, oleh karena itu tentu bukan hanya pemerintah saja yang sebagai aktor utama, tanpa peran serta masyarakat jadi no sense gitu kan. Jadi memang sinergitas antara pemerintah daerah seperti kami anggota DPRD dalam bentuk support pagu anggaran dan kegiatan-kegiatan seperti hari ini dilaksanakan bersama teman-teman Batan TV, memberikan edukasi yang pasti dan jelas bahwasanya ternyata fogging itu kurang bermanfaat loh gitu loh, ya kan? Ternyata dengan fogging nyamuknya jadi bahkan kebal. Bahkan tadi Pak Kadi sampaikan yang tadi saya dengar, jadi sia-sia gitu loh. Nah, sementara masyarakat berpikir bahwasanya dengan fogging, dengan ada kutipan-kutipan di warga misalnya, apakah dia harus memiliki mesin fogging sendiri, kemudian dengan mengadakan kutipan, kemudian beli obatnya, kemudian keliling. Dan ternyata itu nggak benar gitu loh. Bagaimana pencegahan yang benar? Nah, oleh karena itu hari ini datang expertnya, beliau-beliau narasumber hari ini memberikan edukasi yang mungkin baru masyarakat tahu. Sebetulnya ini merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah, action. Kemudian yang kedua, pemerintah juga boleh saja harus sebetulnya membentuk satgas, Pak Dokter. Satgas yang mana akan mengawasi wilayah-wilayah, satgas yang mendampingi tidak hanya RT dan RW atau mungkin tokoh masyarakat. Satgas ini terbentuk untuk mengawasi bagaimana memberikan reward dan punishment kepada wilayah-wilayah yang sudah sukses misalnya dalam hal pencegahan. Kemudian punishment kepada wilayah-wilayah misalnya dalam bentuk support alat, misalnya alat kebersihan, tong sampah, atau mungkin dalam bentuk pagu anggaran lebih misalnya, kan ada insentif tuh, ya nggak sih Pak? Ada insentif untuk perangkat. Kalau memang wilayahnya bersih dari wabah DBD, tambah dong pemerintah insentifnya. Atau punishmentnya kalaupun memang satu wilayah itu gini ya, suatu wilayah dikatakan bisa menjadi penentu wabah, bukan berarti di wilayahnya jorok atau mungkin kotor, bukan, belum tentu. Dalam wilayah yang tadi Pak Dokter sampaikan, ada juga wilayah yang bagus, yang elit, tapi ternyata banyak juga kasus DBD. Ya nggak sih Pak? Iya, terkadang-kadang begitu. Nah, pemahaman ini yang harus masyarakat tahu. Nah, punishment yang diberikan pemerintah boleh. Kalau memang suatu wilayah yang tadinya sudah dibentuk satgas, yang dia mengawasi peran serta masyarakat dan kemudian ada juga dari perangkat-perangkat desa atau kelurahan, kemudian dia tidak berhasil mencegah wabah tersebut, honornya pending dulu deh, misalnya seperti itu. Nah, barangkali itu Ibu Dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu University, luar biasa ya Bu ya. Bari terkait untuk dukungan ya, dukungan pemerintah ini adalah pada masyarakat khususnya Sukadamai ya Bu ya. Tadi mungkin ada namanya kita tambahan ini kader kali ya Bu ya. Nah, kader Jumantik atau Satgas Jumantik gitu ya. Nah, pemirsa Batam TV ini kita menarik ya, tadi udah disampaikan juga oleh Pak Kadis, Pak Dhani dan Bu Ririn Warsiti selaku Komisi 4 anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Nah, ini kita nanti kembali lagi Bu, karena akan ada segmen kepada
masyarakat tante-tante kita di Sukadamai ya, ingin menanyakan langsung nih aspirasinya apa yang harus mereka lakukan dan bagaimana kedepannya nih Bu ya. Jadi jangan kemana-mana, pemirsa Batam TV, tetap di acara dialog khusus bersama saya Dr. Indrike Cesaria, kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dan Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau serta Batam TV. Jadi stay tune. Anak, menantu, dan cucuku, piring ini menjadi panduan untuk asupan gizi kalian setiap hari. Harus lengkap, terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah. Jangan lupa jaga kebersihan dan berat badan kalian. Sesibuk apapun kalian, lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Minum air putih minimal 8 gelas setiap hari. Nenek pingin anak, mantu, dan cucu semuanya sehat dan kuat. Penuhi kebutuhan gizi kita sesuai pedoman isi piringku. Isi piringku untuk masyarakat sehat dan kuat. Ya, kembali lagi bersama saya Dr. Indrike Cesaria dalam cara dialog khusus antara Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dengan Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau serta Batam TV dengan tema Cegah Demam Berdarah dengan 3M+ di Kafling Sukadamai Sebeduk. Mana nih teman-teman Kafling Sukadamainya Bapak Ibu? Nah gitu dong, luar biasa. Nah pemirsa Batam TV, ini kita terakhir adalah segmen terakhir di mana para narasumber kita luar biasa ya, udah kayak nonton ketoprak gitu ya. Nah di mana nih narasumber kita sudah menyiapkan namanya door prize. Nah untuk pertanyaan tadi di awal segmen pertama sampai terakhir tadi sudah membahas terkait demam berdarah itu apa, penyebabnya apa, dan bagaimana pencegahannya. Nah tadi kan udah dibilang nih Pak Bu, dengar baik-baik, nanti ada door prize dari narasumber kita ya. Nah ini saya yang pertama ingin dari Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Bapak Dr. Muhammad Bisri SKMMkes. Pak, ada 3 pertanyaan Pak yang akan diajukan kepada warga Kafling Sukadamai ya. Siap-siap ya Bu, Bapak ya, tadi yang ada contekannya ya tolong dilihat. Terus tadi yang mau phone a friend ya, tadi yang kalau mau contekannya juga tadi yang masuk dapur silakan, kalau mau ke dapur nih masih ada waktunya ya, masih banyak door prize-nya. Silakan Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Itu yang di petugas di situ harus amati itu. Mana yang ngacung duluan. Ngacung langsung jawab gitu ya. Satu orang menjawab satu pertanyaan. Baik. Pertanyaan pertama begini, Ibu-ibu ya. Bapak, ada bapak-bapak ya? Ya, karena bapaknya tadi nggak bisa gigit, yang gigit ibu-ibu. Nah, itu ya. Pertanyaan saya nih, apa nama nyamuk yang menularkan demam berdarah? Nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti. Iya, betul. Maju, Bu. Satu lagi pertanyaan. Ini saya sendiri 3.
Waduh, 3 itu kan. Kapan nyamuk Aedes aegypti menggigit waktu pagi hari? Jam berapa? Itu tuh kayaknya, yang tinggi tuh. Oh itu. Pagi hari ya. Jam berapa? Pagi hari jam 8 sampai jam 10. Kalau sore jam 3 sampai jam 5. Wah. Oke. Mantap. Cepet-cepet nih. Oke, berikutnya dari mana nih pertanyaan? Pak Dani. Beririn atau Pak Dani? Langsung nih. Sebutkan siklus metamorfosa dari nyamuk Aedes aegypti. Waduh. Cepat, yang tadi ada berapa tadi? Yang tadi ada berapa? Pak, sebutkan. Ada apa, ada dewasa. Kayak manusia. Perjalanan nyamuk. Perjalanan ya. Nah. Gak apa-apa, terbolak-balik gak apa-apa. Yang penting tadi sudah paham ya Pak ya. Telur, larva, pupa, nyamuk dewasa. Iya betul. Berarti sudah hafal semuanya Bapak Ibu ya. Selanjutnya. Sekarang gantian pertanyaan dari saya ya. Siap-siap nih Bu. Ini kalau pertanyaan dari saya, ini kalau yang nggak bisa jawab nggak ngerti lagi deh. Mungkin ngantuk kali ya. Tadi kalau Bapak Ibu mendengarkan paparan dari Pak Kadis dan Bang Dani dari awal, saya mau tanya 3M plus. Nah, ada yang tahu M-nya apa? 3M plus. Angkat tangan yang paling tinggi. Nah itu Mas yang ujung. Ibu yang Nguras, Oke. mengubur dan ulang. Salah, kurang betul. Ada yang bisa? 3M. M-nya apa? Bapak yang ujung atau ibu-ibu yang depan? Ibu yang depan. 3M. Menguras, mendaur ulang. Oke. Satu lagi. Menutup. Iya. Betul ya Bu Dokter? Oke. Pelan-pelan Bu. Ngantuk. Satu pertanyaan dari saya, satu pertanyaan dari Pak Bisri. Ini pertanyaan khusus untuk bapak-bapak. Siap-siap bapak-bapak. Siap-siap ya. Siapa nomor dokter yang paling cantik yang memimpin acara hari ini? Ayo, bapak-bapak lo ya yang jawab, bapak-bapak. Bapak-bapak, ayo. Cung. Nama ibu dokter yang memandu acara hari ini. Pertanyaan untuk bapak-bapak. Namanya Dokter Rike. kurang tepat. Ayo, kurang tepat. Kurang tepat. Baju merah, baju merah. Dokter Enrique. Woi, salaman dulu dokter. Ternyata fans terpendam dokter Enrique. Oke, yang terakhir monggo Pak Kadis. Iya. Wah, ini pertanyaan ini nah sekarang ini agak sedikit improvisasi. Nah, mungkin pengalaman. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan kalau anaknya positif terkena demam berdarah? Satu dua aja. Jadi gimana? Jadi kalau ada anaknya kena demam berdarah, apa yang harus ibu lakukan? Tadi udah saya sebutkan, tadi saya contohin saya tadi. Ayo. Ayo ya. Minum yang banyak. Mana nih? Ya oke, terus? Dan dibawa ke puskesmas. Kebun binatang mana? Ke puskesmas. Oh, puskesmas.
Oke, boleh pertolongan ya. Baik, betul, boleh, betul. Betul, Bu. Jadi yang paling penting harus tetap makan dan minum yang banyak. Itu yang penting. Oke. Ya, baik. Luar biasa ya Bapak Kepala Dinas, Pak Dani dan Bu Ririn, warga Kafling Sukadamai, Sebeduk, Kota Batam. Tepuk tangan dulu dong sekali lagi buat kita semua. Nah, kita pemirsa Batam TV, kita di segmen terakhir di mana narasumber kita akan memberi closing statement terkait cegah demam berdarah dengan 3M+. Saya mulai dengan Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Dr. Muhammad Bisri SKMMK. Silakan Pak Kadis. Jadi cukup diingat hal yang simpel, Bu ya. Demam berdarah ini berbahaya. Tidak bisa diremehkan, ya. Tapi pengalaman membuktikan penyakit ini bisa dihindari, bisa dicegah, bisa disembuhkan. Makanya Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Jadi langkah yang terbaik adalah mencegah. Gimana cara mencegah? Jangan sampai kena gigit. Gimana supaya nggak kena gigit? Nyamuknya nggak boleh ada di sekitarnya dengan cara tadi 3M. Atau kemudian pakai baju yang panjang. Kalau anak-anak tidur dikasih kelambu. Atau pakai lotion, nah gitu ya. Nah itu hal yang sederhana. Kalau sudah sakit dibawa ke pelayanan kesehatan. Kalau demam nih, demam lebih dari berapa hari? 3 hari ya. Demam kan kalau kita minum obat sembuh. Nah ini kok nggak hilang-hilang sembuhnya, lebih dari 2 hari ya. Berarti bawa ke puskesmas ya. Kemudian selama itu demam, apapun demam nih, kita harus berpikir jangan-jangan demam berdarah nih. Makanya kok dia makannya susah, harus tetap makan dan minum. Nah ini aja sebagai tips sederhana yang harus diingat ya. Harus jadi jangan sampai nggak tahu nih. Oh saya kira cuma demam-demam biasa kemudian nggak diurusin. Nah itu ada kasusnya. Diajak jalan-jalan kemana, ke mall, ada yang diajak ke rekreasi, akhirnya pulang udah parah anaknya, akhirnya nggak tertolong. Karena dianggap demam biasa, jadi lengah. Ya. Demikian dari saya. Baik, terima kasih Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya Pak Dani Ahirudin. Baik, terima kasih karena sudah dilakukan kegiatan seperti ini, sangat efektif sekali. Dan kami close statementnya berharap Bapak Ibu semua di Kafling Sukadamai ya, berharap teruslah melakukan gerakan satu rumah satu jumantik. Karena Bapak Ibu sendiri yang punya rumah, yang bertanggung jawab dan juga yang akan paling utama melakukan eliminasi jentik demam berdarah. Karena di Kementerian Kesehatan itu kita standar baku mutu kesehatan lingkungan yaitu angka bebas jentik di kita itu sama dengan 95%. Jadi tidak boleh di bawah 95 tapi harus di atas 95% ya Bapak Ibu. Jadi ya rumah harus bebas jentik. Itu intinya dari kegiatan kita untuk talkshow DBD ini. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dania bahwa rumah bebas jentik. Selanjutnya Ibu Ririn Warsiti SMM. Silakan Bu Ririn. Terima kasih Bu Dokter. Jadi semua pesan dan kesan dari Pak Dokter dan Bapak Kepala Dinas sudah disampaikan. Pesan dari saya yang paling penting ingat 3M Bapak Ibu sekalian. Itu yang paling penting Ibu waspadai agar supaya kasus DPD tidak marak dan terjadi di lingkungan Bapak Ibu sekalian. Tetap waspada, saling menjaga dan bergandengan tangan agar supaya kehidupan kita makin damai, bebas dari wabah. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Barangkali itu Dokter, mudah-mudahan juga warga Kafling Sukadamai senantiasa diberikan kesehatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ririn Warsiti SMM, anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Nah pemirsa Batam TV, sekian dulu dialog khusus kita di mana cegah DBD dengan 3M+, bahwa demam berdarah adalah penyakit menular yang dapat dicegah dengan menutup, menguras dan mendaur ulang. Demikian bersama saya Dr. Indrike Cesaria di acara dialog khusus kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dengan Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau serta Batam TV. Kita akan ketemu di episode berikutnya. Sampai jumpa.
anak, menantu, dan cucuku, piring ini menjadi panduan untuk asupan gizi kalian setiap hari. Harus lengkap, terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah. Jangan lupa jaga kebersihan dan berat badan kalian. Sesibuk apapun kalian, lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Minum air putih minimal 8 gelas setiap hari. Nenek pingin anak, mantu, dan cucu semuanya sehat dan kuat. Penuhi kebutuhan gizi kita sesuai pedoman isi piringku. Isi piringku untuk masyarakat sehat dan kuat.